Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hamdani UT dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi terkait akuntansi syariah. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu sejarah perkembangan akuntansi syariah dan lembaga keuangan syariah. Pengaruh Islam, prinsip dan praktik akuntansi syariah. Akuntansi syariah berlandaskan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi, khususnya utang piutang, agar tercipta keadilan dan menghindari perselisihan. Pencatatan dalam Islam bukan hanya administrasi, tetapi juga bentuk amanah dan tanggung jawab. Prinsip dasar akuntansi syariah yang pertama itu keadilan atau tidak merugikan pihak lain. Yang kedua itu kejujuran atau laporan harus sesuai fakta. Yang ketiga itu transparansi, yaitu informasi disampaikan terbuka. Yang keempat itu amanah atau bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia, bebas dari riba, gharar dan maisir. Praktik akuntansi masa pemerintahan Islam. Yang pertama itu masa Rasulullah SAW, yaitu pencatatan zakat, sedekah dan ganimah oleh khatib. Yang kedua itu masa Khulafaur Rasyidin, yaitu berdiri Baitul Mal sebagai pusat keuangan negara. Yang ketiga itu masa Umayyah dan Abbasiyah, yaitu pembukuan dan administrasi semakin rapi serta terstruktur. Hubungan dengan akuntansi modern dan pengembangan lembaga keuangan syariah. Hubungan peradaban Islam dengan akuntansi modern. Peradaban Islam telah menggunakan pencatatan sistematis jauh sebelum sistem double entry. Pedagang Muslim menggunakan pembukuan untuk mendukung perdagangan lintas wilayah, kemudian berkembang menjadi dasar akuntansi modern. Lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, yaitu menjalankan transaksi berdasarkan akad syariah. BMT, yaitu pembiayaan usaha kecil dan pengelolaan dana sosial. Asuransi syariah, yaitu prinsip tolong-menolong antar peserta. Pasar modal syariah, yaitu investasi sesuai prinsip Islam. Perkembangan di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 1991 sebagai bank syariah pertama. Perkembangan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan pengawasan oleh OJK serta DSN MUI. Materi kedua yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan PSAK 101. Konsep dasar, tujuan, karakteristik, dan asumsi. PSAK 101 merupakan standar akuntansi syariah yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi entitas berbasis syariah agar laporan lebih seragam dan sesuai prinsip Islam. Tujuan utama yaitu menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan syariah, menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, memberikan informasi yang relevan dan andal sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat. Sementara karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan, lengkap, dan patuh syariah. Sedangkan asumsi dasar, kelangsungan usaha, dasar akrual, serta moneter dan periode pelaporan. Selanjutnya prinsip dasar dan unsur laporan keuangan. Prinsip dasar dan penyusunan yaitu prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip transparansi, prinsip tanggung jawab, prinsip kewajaran, dan prinsip konsistensi. Sedangkan unsur laporan keuangan syariah yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan dana zakat, infak, dan sedekah, laporan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Sedangkan ciri khas akuntansi tidak hanya fokus pada laba, tetapi juga memperhatikan kepatuhan syariah dan tanggung jawab sosial. Materi ketiga yaitu kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah. Konsep pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Transaksi dapat diakui jika memenuhi definisi unsur laporan keuangan, memiliki manfaat ekonomi, dan diukur secara andal dan sesuai prinsip syariah. Konsep pengukuran yaitu biaya historis atau berdasarkan harga peralihan awal, nilai wajar atau sesuai nilai transaksi saat ini, nilai realisasi bersih atau nilai setelah dikurangi biaya penjualan, nilai sekarang atau nilai kini dan arus kas masa depan. Konsep modal dan pemeliharaan modal yaitu modal finansial atau diukur dalam satuan uang, modal fisik atau berdasarkan kemampuan produktif usaha. Laba hanya boleh dibagikan jika modal tetap terjaga. Sedangkan perbedaan dengan konvensional yaitu akuntansi syariah menolak bunga atau riba dan lebih menekankan keadilan serta kepatuhan terhadap syariat Islam. Kepatuhan syariah
pengungkapan dan peran akuntan. Yang pertama itu kepatuhan terhadap prinsip syariah. Transaksi harus, yang pertama itu objeknya halal, yang kedua itu cara transaksinya benar, yang ketiga menggunakan akad yang sah, yang keempat pengelolaan dana dipisahkan secara jelas. Selanjutnya prinsip pengungkapan. Laporan harus mengungkap kepatuhan terhadap SAK syariah, kebijakan akuntansi yang digunakan, nisbah bagi hasil, pengelolaan dana zakat dan sosial. Sedangkan peran dan tanggung jawab akuntansi syariah yaitu memastikan transaksi sesuai akad, menjaga kejujuran laporan, mengawasi amanah dan dana masyarakat. Materi selanjutnya itu akuntansi pembiayaan mudharabah PSAK 105. Konsep dasar, hukum, jenis, dan karakteristik. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal atau mudharib. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Yang pertama ada dasar hukum yaitu Quran Surah Al-Muzammil ayat 20, hadis riwayat Ibnu Mujah, fatwa DSN MUI dan PSAK 105. Yang kedua itu jenis-jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutlakah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musyarakah. Ketiga itu karakteristik utama. Modal berasal dari pemilik dana, pengelola menyediakan tenaga dan keahlian, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan tidak ada keuntungan tetap. Pengukuran akuntansi serta contoh kasus. Pengakuan dan pengukuran sahibul mal, dana dicatat sebagai pembiayaan mudharabah, pendapatan diakui saat hak diperoleh. Mudharib, dana dicatat sebagai kewajiban atau dana titipan, pendapatan dan beban usaha dicatat terpisah. Sedangkan penyajian dan pengungkapan yaitu harus mengungkap jenis akad, nisbah bagi hasil, jangka waktu, risiko pembiayaan. Sedangkan contoh kasusnya itu ketika modal 100 juta, maka dan laba usaha itu 20 juta, nisbah yaitu 60% dibagi 40%, maka hasil untuk bank itu 12 juta dan nasabah 8 juta. Materi selanjutnya itu akuntansi pembiayaan musyarakah PSAK 106. Definisi, dasar hukum, karakteristik, dan rukun. Musyarakah adalah kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian sesuai kesepakatan. Sementara dasar hukum yaitu Quran Surah Syad ayat 24, hadis riwayat Abu Daud dan fatwa DSN MUI serta PSAK 106. Sedangkan karakteristik utama yaitu modal berasal dari seluruh mitra, keuntungan sesuai nisbah, kerugian berdasarkan porsi modal, semua pihak dapat ikut mengelola usaha. Sedangkan rukun dan syarat akad yaitu pihak yang berakad, modal dan objek akad, ijab kabul, nisbah yang jelas, perbedaan musyarakah, dan mudharabah. Mudharabah itu modal dari satu pihak, sedangkan musyarakah itu modal dari semua pihak. Manfaat, fungsi, ekonomi, mekanisme akuntansi, dan contohnya. Manfaat pembiayaan musyarakah yaitu membantu pembangunan usaha, risiko ditanggung bersama, mengurangi praktik riba, mendorong pertumbuhan ekonomi, fungsi dan dimensi ekonomi, meningkatkan daya guna uang dan barang, membuka lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan pelakuan akuntansi dan pengukuran itu investasi dicatat sebesar nilai wajar modal, keuntungan diakui sesuai nisbah, kerugian dibagi sesuai modal masing-masing. Sementara contoh kasus penerapan yaitu Pak Abdullah dan BMT masing-masing menyetor modal yaitu 550 juta, laba usaha yaitu 8.250 dengan nisbah. Abdullah mendapatkan 30% dan BMT mendapatkan 70%. Jadi hasil Pak Abdullah mendapatkan 1.237.500 rupiah, sedangkan BMT mendapatkan 2.887.500 rupiah. Baik, itulah beberapa pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.